Halo semuanya, selamat datang di channel Jagat Netra. Ketemu lagi bersama saya Fernando di sini. Kalian udah tentu tahu kan dua aplikasi yang sangat populer ini? Ya, Telegram dan WhatsApp. Dua aplikasi ini sama-sama untuk berkirim pesan. Hanya saja perbedaannya cukup mencolok, guys. Buat kalian yang pengen tahu perbedaannya apa aja, ikutin terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Jagat Netra. Oke, kita langsung aja. Nah, ini sebelah kanan Telegram. Ya. Nah, ini Telegram sebelah kanan, sebelah kiri. Ini adalah WhatsApp. Nah, perbedaannya apa aja? Terutama yang paling utama menurut aku yang fatal ya, entah alasannya untuk kompres data supaya lebih hemat, entah gimana nggak ngerti ya. Tapi untuk voice note, nah ini yang seru nih. Voice note ini menurutku ya, menurut aku yang lebih bersih itu Telegram. Tapi masa iya sih? Coba kita dengarkan dari voice note-nya WhatsApp dulu. Cek 123, cek 123. Halo, 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 cek 123. Tuh. Ini WhatsApp. Halo, ini Telegram, cek 123. Halo, cek, halo. Kita ulang, ini Telegram. Halo, cek 123. Halo, cek, halo. Tuh, beda kan? Cukup jauh perbedaan. Telegram suaranya lebih bersih, lebih clear, dan membuat suara-suara di sekitar pun mudah didengar ya. Mungkin alasan yang kedua, kenapa WhatsApp lebih memilih suaranya seperti itu, agar suara di sekitar nggak masuk mungkin ya. Cuman dengan demikian kadang-kadang suara tuh timbul tenggelam. Apalagi kalau di tempat keramaian kan, suara agak kurang jelas gitu guys. Perbedaan selanjutnya, Telegram dan WhatsApp memiliki cara keamanan yang berbeda. Bukan dua keamanan, tapi keamanannya yang berbeda. Keamanan yang pertama terletak pada inskripsi end-to-end. Jadi kalau WhatsApp, menurut Meta sendiri, ya, yang aku baca-baca juga, WhatsApp itu punya keamanan dari ujung ke ujung. Nah, dari pengirim sampai ke penerima, chatnya itu udah terkunci, pesan kita itu terkunci. Jadi Meta sendiri atau yang bekerja di WhatsApp sendiri itu nggak punya kuncinya untuk ngebuka pesan kita, jadi jauh lebih aman. Tuh, dari ujung ke ujung ya, jadi dari kita ke penerima itu katanya terkunci, aman. Tapi yang jadi masalah, kita harus menggunakan nomor telepon itu di WhatsApp. Tapi tenang aja, sekarang Meta sudah menyiapkan fitur username atau nama pengguna. Nah, untuk nama pengguna sendiri kita akan bahas di video berikutnya. Ini lebih seru. Atau teman-teman bisa tonton di video source aku, udah aku bahas ya tentang username ini. Nah, sedangkan Telegram sendiri sebenarnya menurut sebagian juga itu aman. Karena kenapa? Yang bikin dia aman, kita berinteraksi dengan pengguna, dengan grup, itu bisa menggunakan username aja. Jadi nomor kita itu bisa disembunyikan. Nah, untuk sembunyikan nomor, kita juga akan bahas di video berikutnya di Telegram. Oke? Dia bisa sembunyikan nomor, sehingga pengguna manapun tidak bisa tahu nomor kita secara detail. Jadi, kalau seandainya kita dapat apa-apa, tinggal kita blok, terus si orang ini nggak bisa ngubungin kita lagi, karena dia cuma punya username kita aja atau nama pengguna kita. Nah, kesini WhatsApp udah mengikuti nih. Nah, apa kekurangannya tapi? Ada, nanti kita bahas. Kekurangannya tentu aja kalau misalnya ada apa-apa, kayak misalnya nih username kita udah tersebar ke luar, ya udah kita repot, mau nggak mau kita harus blokir satu persatu, itu ya guys. Nah, untuk WhatsApp itu udah ngikutin, tapi bedanya WhatsApp dia ada kunci username. Kita bahas ya nanti. Oke. Selanjutnya, untuk keamanan chat. Nah, di Telegram kita harus aktifkan dulu nih supaya
chatnya itu terkunci dari ujung ke ujung. Itu ya menurut yang aku baca-baca. Cuman aku belum cari fiturnya. Nanti aku akan coba di satu kontak. Jadi kita harus kunci chatnya per kontak, bukan percakapan, atau bisa diaktifkan secara otomatis ke seluruh chat, enggak. Tapi harus per percakapan gitu, per kontak, intinya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita mulai dari WhatsApp lagi nih. WhatsApp. Kita bahas masalah penyimpanannya ya. Penyimpanan antara Telegram dan WhatsApp. Menurut aku, dan mungkin kalian juga ngalamin ya. Pesan suara 4 detik 3 87,0 kirim 87 pesan suara. Oh ya, teman-teman, buat yang teman-teman yang mungkin gak ngerti, yang dari tadi bersuara ini adalah pembaca layar untuk tunanetra. Nah, penyimpanan WhatsApp itu jauh lebih boros kalau untuk penyimpanan perangkat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perangkat teman-teman internalnya kecil, 64 GB atau 128 GB, dan chatnya itu banyak banget, siap-siap aja kalau penggunaan internal teman-teman atau memori teman-teman bakal membengkak, bakal cepat penuh gitu ya. Solusinya gimana? Solusinya kita harus cadangkan chat-chat itu ke drive atau ke cloud. Nah, jadi kita harus cadangkan itu ke Google Drive kalau misalnya punya Google Drive yang gede ya teman-teman. Terus selanjutnya, apa kekurangannya? Kekurangannya, kalau seandainya handphone teman-teman rusak atau bermasalah, Pesan suara. chat ini yang tadinya ada di perangkat bakal hilang kalau tidak dicadangkan ke drive. Nah, jadi chat-chatnya bakal musnah. Itu ya teman-teman. Sebaliknya, kalau dicadangkan di drive, kita ganti handphone, bisa kita download ulang. Kita bisa kembalikan chatnya seperti sedia kala di WhatsApp. Terus penyimpanan Telegram. Oh ya, sebelumnya untuk masalah WhatsApp, kita akan buat videonya tentang gimana cara hapus percakapan di grup lewat pengaturan WhatsApp. Nah, itu nanti kita bahas ya. Telegram. Penyimpanan Telegram itu sepenuhnya menggunakan cloud. Tapi ada juga sih, sebagian dia menggunakan penyimpanan internal kita. Kayak misalnya kita kirim file, cuman data kecilnya aja yang tersimpan di internal. Maksudnya data kecil kayak gimana? Misalnya nih, kita download simpan foto, ya udah foto-foto yang kita kirim ke sana dia bakal tersimpan di cloud. Foto yang asli gimana? Masih tersimpan, masih tinggal kita hapus saja kalau mau. Nah, jadi hemat memori ya. Dan kalau seandainya kita nggak download terus kita menerima notifikasi dari Telegram, itu cuma notifikasinya doang. Tapi ada sih, seingatku, penyimpanan yang menyimpan sebagian kecil data dari Telegram itu. Nanti kita cari tahu sama-sama ya teman-teman. Mungkin data itu bisa dimanfaatkan atau enggak. Tapi bisa sih, datanya bisa dimanfaatkan. Karena kalau nggak download full kan nggak bisa, nggak kalau nggak ada datanya di mana mau kita cari kan. Oke, itu ya, penyimpanan Telegram itu menggunakan cloud, sedangkan WhatsApp itu menggunakan internal memori yang ada di smartphone kita sendiri. Kekurangannya apa kalau di Telegram? Kekurangannya, oh jangan kekurangannya, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau misalnya kita punya komputer, kita mau buka Telegram itu dari komputer, ya udah, chatnya masih bisa kita akses. Seandainya handphone kita nih rusak, terus kita cuma punya laptop, chat di Telegram masih bisa kita akses. Itu ya teman-teman. Dan kekurangannya nih, kekurangannya yang bahaya kalau seandainya cloudnya jebol. Ya, kalau seandainya cloud si Telegram ini bermasalah, ya udah data kita bakal ambiar. Nah, gitu guys. The time is 8 hours. Jam 8 aja udah. Cloud kita bakal jebol, bakal ke detect sama hacker atau sama orang ya. Tapi makin kesini Telegram makin aman. Semoga aja makin hari makin aman ya. Itu yang aku baca-baca dan itu yang aku cari tahu guys. Kalau seandainya info yang aku kasih ini
meleset, aku mohon maaf dengan sangat kepada kalian semua ya. Jadi kesimpulannya apa? WhatsApp itu memang digunakan oleh sebagian orang atau semua orang lah. Sehari-harinya pasti pakainya WhatsApp, entah itu WhatsApp biasa, entah itu WhatsApp bisnis. Telegram juga digunakan oleh sebagian orang di dunia. Tapi ada tapinya nih. Cocoknya di mana sih cocoknya Telegram dan WhatsApp? Kalau WhatsApp cocok banget untuk pekerjaan-pekerjaan bisnis-bisnis kecil dan tidak membutuhkan komunitas yang besar, karena ada satu pembedaan yang cukup mencolok juga menurut yang aku baca ya di situsnya. Kalau WhatsApp itu cuma bisa sampai 1000 lebih untuk grup, sedangkan Telegram bisa sampai 200.000 lebih. Wow, keren kan? Telegram bisa sebanyak itu. Kalau aku salah, mohon maaf nih. WhatsApp punya saluran untuk menyebarkan informasi keluar tanpa harus satu jalur ya, satu jalur. Satu jalur itu kayak gimana? Jadi kita bisa kirim pesan ke saluran itu, tapi orang nggak bisa kirim pesan ke sana. Jadi nggak kayak grup. Nah, tapi setahu saya sih orang bisa komentar di situ. Kalau di Telegram, tapi kalau WhatsApp nggak tahu ya. Belum mencoba salurannya lengkapnya. Nah, untuk Telegram sama juga punya saluran. Jadi dia punya saluran untuk membuat pengikutnya tuh jadi tidak terbatas. Sama juga sih WhatsApp juga nggak terbatas kalau untuk salurannya. Itu guys. Jadi perbedaannya cukup mencolok ya. Jadi buat kalian para pengguna WhatsApp dan Telegram, aku mohon maaf kalau misalnya terjadi kesalahan informasi di sana sini ya. Kalian pengguna mana nih? Telegram atau WhatsApp? Ketik tombol. Tulis di kolom komentar ya untuk pendapat, kritik dan sarannya dari kalian semua aku tunggu. Oke? Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you next time. Oke?